Betul, langsung ikut Persija U21 Piala Presiden. Setelah Piala Presiden kita juara, saya langsung masuk ke senior. Juara itu waktu itu. Juara tahun berapa tuh ya? Tahun 93. 93. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jakmania? Gini, Persija selama ikut Liga Indonesia total golnya tuh udah ada 965 gol. Terakhir anak-anak The Jack sekarang pasti ingat mungkin Evan Dimas yang bikin gol. Tapi nggak ada yang kepikir atau kebayang atau inget atau kenal siapa sih sebetulnya pencetak gol pertama Persija di Liga Indonesia. Nah, hari ini Bung Ferry mau ngajak kalian untuk kenal dengan orangnya. Sengaja Bung Ferry datang ke daerah Kalisari. Ini anak-anak Kalisari ini harus kenal sama abang kita ini. Dia adalah Rahmat Dwi Putranto. Apa kabar, Mas Rahmat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kaosnya ikut Persija All Star. Betul? Oh ya? All-Star. Masih suka diajak main berarti ya? Sering-sering. Masih kontak-kontak sama siapa? Sama senior banyak, RD, Bang Tony, Oh ya. Bang Batar, banyak lah pokoknya. Mas Rahmat, kemarin saya waktu ngobrol-ngobrol sama Venat, kebetulan ketemu anaknya Mas Rahmat juga di V8. Ternyata dikenalin bahwa ini adalah anak dari pencetak gol pertama. Saya langsung, wah, saya minta alamatnya, saya minta nomor teleponnya, saya harus ketemu, saya pengen ngobrol gitu. Bener ya, cetak gol pertama ya? Betul, Pak. Betul. Oke, Mas Rahmat ini aslinya sebenarnya mana sih? Saya asli dari Grobogan, tepatnya di Purwodadi. Purwodadi, gila, anak The Jack Purwodadi, banyak loh. Ya. Jackmania Purwodadi banyak. Kalau kita main di Jogja, main di Solo, itu anak-anak di Jack Purwodadi kadang-kadang pakai motor konvoy rame-rame atau mobil atau sewa bus mereka. Banyak, makanya ini ternyata ada di Jackmania Purwodadi, harus saya bangga karena ternyata ada putra Purwodadi yang mencetak gol pertama. Nah, kok dari Purwodadi bisa masuk ke Persija, gimana ceritanya tuh? Ceritanya awalnya dulu setelah lulus dari di kelas 3 itu kita langsung ke Jakarta, ikut di namanya kompetisi Persija ya. Klub saya itu PS Mahasiswa waktu itu. Oh, Bang Biner. Biner Tobing. Bang Biner Tobing, Bang almarhum Bang Satya. Oh iya, Satya Pelatih Bagja. fisiknya, Satya Bagja. almarhum Bang Satya. Itu. Oh, dari Purwodadi langsung ke situ? Dari Purwodadi Salatiga di Salatiga 3 tahun, lulus baru ke Jakarta. Jakartanya langsung ikut di kompetisi di Persija. Kompetisi PS internal. Mahasiswa, ya, internal. Posisi waktu itu apa? Di status striker. Striker Ya. gitu. Nah, dari sebentar main di situ terus langsung kepilih main di Persija. Betul, langsung ikut Persija U21 Piala Presiden. Setelah Piala Presiden kita juara, saya langsung masuk ke senior. Juara itu waktu itu. Juara tahun berapa tuh ya? Tahun 93. 93. Itu posisi striker. Striker. Udah ngegolin lo di situ. Ya, itu golnya sampai lupa saya berapa. Oh ya. Tapi emang banyak ya. Finalnya waktu itu sama siapa? Final lawan Persija Timur kalau nggak salah. Oh, malah derby Jakarta Ya, ya? derby Jakarta. Derby di Jakarta. Tangerang, ya. Daerah malah kalah ini ya? Ya, dulu. Oh ya. Ya, masih ada Komang, Komang Putra, Iskandar, Oh, Joni idola gua. Hermanto, Oh, Joni Hermanto. Ya. Ya ampun, gua kayak digali lagi ingatan nih. Joni Hermanto, Samrondi, Samroni. yang PSSI Garuda, Iya. gitu kan teman-teman semua. Garuda pertama berarti. Ya. Garuda pertama itu Samroni. Di situ juara terus langsung ditarik ke senior. Langsung ke senior, Nah, itu udah umur berapa tuh? masih 19. Masih 19 udah. Masih Wah, ini berarti hampir sama BP. Karena BP dulu juga main di timnas U19, pulang waktu di Filipina, terus pulang langsung dipanggil ke Persija, masuk ke Persija waktu itu. Umurnya baru 19, berarti sama nih sama BP. Nah, waktu itu era Perserikatan apa udah Liga Indonesia? Saya ikut Perserikatan 1 musim terakhir. Oh, selanjutnya peleburan. Setelah Perserikatan selesai, baru ada namanya Liga Danhil itu. Oh, Liga Danhil, peleburan antara Galatama dan Perserikatan. Ya, adalah Liga Pro pertama. Bingung nggak sih waktu itu kok tiba-tiba dijadiin satu gitu? Ketemu lawannya dari Galatama, bingung nggak sih sebetulnya? Sebenarnya sih nggak bingung Om, sebenarnya nggak bingung, cuma karena penggabungan yang istilahnya punya
kedaerahan sama yang pro kan, dulu kan Galatama Persikatan gabung kan. Jadi kalau Persikatan itu identik dengan daerah gitu kan. Rasa emosionalnya tinggi. Tapi kalau udah pro Galatama itu kan istilahnya sudah pro ya. Udah mungkin cara bermainnya juga beda. Kalau kita kan Persikatan itu membawa nama daerah gitu. Itu lebih ini. Waktu itu ketua umum Persija siapa? Pak Todung Barita. Wah, almarhum Pak Todung Barita Almarhum itu Pak Todung. salah satu yang gue idolain juga gitu, karena biar gimana zamannya Bang Todung itu prestasi Persija bagus dan disegenin. Ya. Gitu. Begitu Pak Todung nggak ada, baru mulai kita menurun gitu. Setahun Persikatan, terus kemudian peleburan. Nah, cetak gol pertamanya waktu pertandingan pertama jadinya. Pertandingan pembukaan Liga Danhil. Pembukaan Liga Danhil, Persija ketemu Persita di Senayan. Persita Tangerang. Ya, Persita Tangerang. Oh iya? Ya. Oh, Persita dulu udah masuk ya? Udah masuk. Oh, lawan Persita Tangerang di Senayan. Ya. Kandang kita berarti. Ngegolin. Ya. Ngegolin umpan dari siapa? Umpan dari Kut CRD. RD. Wah, berarti sekarang saya tanya ini deh. Timnya waktu itu siapa aja sih pemainnya? Yang ngetop sampai sekarang nih masih? Dulu ada Bang Tony Tanama, Garuda. Patar Tambunan, PSSI Garuda. M Yunus, Gila. Marjuki Nyakman, Semua. Maman Suryaman, terus Mamannya? Rahmat Darmawan, Kamarudin Betai. Kamarudin Bete. Mirobaldo Bento belum ada. Liga pertama awal belum ada. Oh ya. Belum. Kipernya waktu itu siapa? Kipernya Beni sama Jahlul Fadil. Jalul Fadil. Oh, ini yang salah satu yang lagi saya cari tahu nih, Bang Jahlul di mana sekarang, karena waktu zaman Menteng kita banyak komunikasi juga sama Bang Jahlul gitu. Karena biar gimana dia kiper Betawi asli kalau nggak salah dia. Iya, Jakarta asli. Ini prestasinya bagus, kita jadi banyak dekat sama dia. Enak main waktu itu sama RD, terus sama enak nyamannya ada siapa lagi gitu. Waktu itu udah ada Venat belum? Belum ya? Belum. Venat belakangan ya? Belakangan, di Persija masih di belakangan. Jadi ketemu senior-senior tuh pertama ya bangga, karena apa? Dia duluan udah senior ya, udah pemain nasional. Kita selalu dibimbing sama mereka gitu. Yang muda-muda pasti dibimbing. Mainnya cukup enak karena lebih dulu senior kan. Kita tinggal ngikutin aja. Jadi benar-benar dibimbing ya? Iya. Waktu ngegolin itu berarti itu gol pertama Liga Indonesia ya? Betul. Karena itu partai pembuka kan? Partai pembukaan. Gol perasaan rasanya gimana tuh? Karena tercatat tuh dalam sejarah Ya. sebagai pencetak gol pertama Persija dan pencetak gol pertama Liga Indonesia. Ya, waktu itu emang sebelum masuk lapangan itu selalu saya berpikir saya harus cetak gol. Nah, selalu berpikir masuk lapangan saya harus cetak gol. Itulah kemauan kita sebagai pemain depan, tugasnya harus cetak gol. Mau nggak mau harus cetak gol. Itu setiap saya bertanding masuk lapangan, saya harus cetak gol, saya harus cetak gol. Dengan cetak gol kita mungkin buat kemenangan tim, buat permainan lebih baik. Setelah itu ada lagi banyak gol yang diciptain ya. Di Liga 1 itu ada berapa gol? Masih ingat nggak? Berapa ya? Waktu itu top skornya itu kalau nggak salah Perisandria itu sekitar 14 gol. Berarti saya masih di bawah lah. Oh iya. Persija, terus berapa lama ngikut Persija? Berapa tahun? Liga 2 ikut lagi, Liga 3 ikut lagi nggak? Saya ikut di Persija itu hanya di Liga Danhil. Satu musim aja, karena saya kantor perusahaan saya itu tidak mengizinkan. Oh, udah kerja waktu itu? Udah kerja status sebagai karyawan PLN. Kerja di PLN? Kerja di PLN, jadi tidak bisa pure untuk meninggalkan kantor. Dan memang nggak mau milih jadi pemain profesional ya? Karena kan Liga Indonesia kan sebetulnya niatnya untuk pemain profesional, digaji di situ segala. Betul. Jadi waktu itu ada dua pilihan ya. Hidup saya harus di bola atau karir di perusahaan gitu kan. Setelah banyak pertimbangan dan saya harus memutuskan saya harus kerja di kantor, karena segala pertimbangan dan perhitungan saya beratnya ke perusahaan gitu. Oh, ada nasihat dari senior-senior? Banyak.
Oh iya. Nah, termasuk Rahmat Darmawan itu yang sering kasih nasihat kita. Oh, Coach Adri. Ya, sama senior kita di PLN, Kamarudin Bete dan Bang Jalul itu sering juga. Sering ngasih tahu, udah kerja dulu, coba cari posisi di kantor dulu. Main bola kan masih bisa sambil bekerja. Ya dulu gaji pemain bola nggak seperti sekarang sih ya. Ya, Sekarang kan luar biasa, gajinya tinggi-tinggi sekali. Betul. Jadi ketika dia pensiun, walaupun dia usia karir di sepak bola itu singkat, tapi ketika dia pensiun punya cukup banyak tabungan untuk buka usaha atau apalah. Kok nggak ada niatan untuk jadi pelatih atau buka sekolah bola gitu? waktu itu emang saya tuh fokusnya emang di karir di kantor. Waktu itu karena apa? Background saya di perusahaan itu beda. Karena perusahaan yang saya kerja itu kan listrik, sedangkan listrik saya nggak tahu, berarti saya harus banyak mengikuti pendidikan yang ada di PLN supaya mengejar apa sih proses bisnis perusahaan seperti apa, saya harus tahu. Kok bisa masuk PLN? Kan Purwodadi masuk di klub Salatiga, lulus langsung ke Persija, PS mahasiswa. Kok bisa tiba-tiba dapat kerja di PLN? Jadi di Persija itu karena ada senior kita juga di PLN, dan PLN waktu itu ada namanya Hari Listrik Nasional. HLN itu memerlukan pemain muda. Pemain muda. Nah, kebetulan di Persija itu pemain muda saya didatangin oleh pemimpin PLN waktu itu. Orang nomor satunya PLN di Jakarta datang ke mes Menteng. Nah, kebetulan pas saya di situ saya paling muda di Persija. Nah, akhirnya dengan rekomendasi dari senior kita Bang Jalul sama Bang Bete, saya masuk di Persija. Oh, Bang Jalul sama Bang Betai udah di PLN duluan? Sudah di PLN duluan. Tapi merekomendasi saya untuk masuk di PLN. Gitu. Pemain Persija berarti banyak ya yang di PLN dulu ya? Banyak, termasuk senior kita Herman Saleh. Oh iya. Ya, itu kan senior kita di PLN dan di Persija. Herman Saleh berarti masih generasinya almarhum Baduy Hasan bukan ya? Bukan ya? Masih di... Saya masih ingat kalau dua nama itu, karena belum lama saya dapat kabar dari teman senior kita, Baduy Hasan meninggal gitu, bekas pemain Persija zaman dulu gitu. Oke, nah selain cetak gol pertama itu yang berkesan, apalagi yang pernah ada kesan menarik di Persija yang nggak akan bisa dilupain? Saya paling berkesan di Persija itu pertama Stadion Menteng. Oh, kenapa tuh? Stadion Menteng yang membuat saya terkesan tuh karena saya datang ke Jakarta itu, yang awalnya saya hanya melihat di TV, Stadion Menteng. Begitu angkernya, macan Kemayoran gitu kan, dulu terkenalnya kita di kampung itu lihat TV, Stadion Menteng. Kayak apa sih Stadion Menteng? Ternyata saya bisa tidur di situ. Bisa main di situ. Iya. Bisa main di situ, tidur di mes Persija, bertemu sama pemain-pemain yang pernah saya lihat di TV, bermain bareng. Itu bangga sekali saya. Sangat bangga banget. Terkesan sampai sekarang. Dan waktu itu Menteng benar-benar jadi pusat kegiatannya Persija ya. Betul. Kompetisi internal, latihan tim Persija, sekolah bola, home base kita. Iya, tidur di situ apa sih itu? Iya, itu sangat terkesan banget. Perasaannya waktu digusur gimana dong? Ya itu, sedih saya sampai saya datang duduk di situ. Waktu penggusuran itu pernah saya duduk di situ. Ya, ini awal karir saya di Jakarta. Karir apapun, mau bola, mau saya di pekerjaan, emang awalnya dari sini. Itu sangat terenyuh sekali ini. Sedih melihatnya digusur seperti itu. Iya, rata, nggak ada sisa, bener-bener. Udah pernah ke Taman Menteng sekarang? Sudah. Udah. Yang tadinya saya pikir di Taman Menteng tuh, oh saya dulu tuh pernah duduk di sana, saya pernah lari di sana, masih kebayang stadion itu seperti apa. Itu kan ada di situ ada bukan patung ya, kayak apa gitu yang bentuk gambar orang berdiri. Ya. Nah, itu sebenarnya kan tanda kalau di situ dulunya gawang Stadion Menteng. Gitu. Jadi kalau ada di sana tuh ada di Taman Menteng tuh ada gambar orang lagi mau main bola gitu. Nah, itulah tanda bahwa itulah dulu gawang Stadion Menteng di situ. Ya, kita juga Jackmania banyak kesan di situ. Interaksi sama pemain bisa, karena pemain di situ kita ada kedekatan, Nur Alim, Widodo ada kedekatan, pengurus Persija semua di situ, kita kenal Bang Binar Tobing dulu kan Pak Jajat
ketua umumnya sempat Pak Jajat juga kan? Iya, Pak Jajat. Habis Bang Todung kalau nggak salah Pak Jajat. Terus kemudian ganti lagi beberapa ada Bang siapa tuh yang dari orang PP badannya gede tuh? Oh iya. Bang Tony. Bang Tony Badak. Tony Badak. Iya, dulu kita banyak inilah. Sekretariat kita kecil tapi banyak fungsinya. Dan banyak kenangannya. Kita juga terus terang merasa kecewa sekali dan sampai sekarang nggak ada gantinya. Nggak ada gantinya karena janjinya mau digantiin katanya pasar Minggu Ragunan, ternyata Ragunan itu bukan punya kita, itu punyanya Mendikbud dan DKI gitu kan. Terus katanya di Lebak Bulus, tapi Lebak Bulus memang udah ada dan sekarang Lebak Bulus juga udah digusur gitu. Jadi benar-benar ya kita berharap aja nanti ada stadion baru di Sunter. Kemarin kita kunjungan di sana. Ya, mudah-mudahan pas peresmian Mas Bang Rahmat ini juga bisa ikut datang. Sampai sekarang masih ada komunikasi nggak sama pemain-pemain Persija yang lain? Masih. Oh ya, masih suka main. Ya Mas Jumbadang ini Persija All Star ini. Oh ya. Kalau waktu Persija ulang tahun kemarin kan sempat ngundang mantan tuh pernah datang nggak di salah satu? Pernah sekali saya dulu. Yang eranya Pak Ferry kali ya? Iya, Pak Ferry. Pak Ferry Paulus ngadain acaranya gede di Senayan. Senayan ya. Johannes Auri, segala Simpson Rumah Pasal diundang semua waktu itu. Pokoknya semua mantan diundang gitu. Nah, kemudian setelah itu sekarang sudah tinggal di Kalisari. Anaknya ada berapa? Saya anak 2, laki semua. Laki semua. Ada yang nerusin bola nggak? Bola hanya sekedar hobi, kesenangan. Karena waktu masih kecil itu saya masukin di klub. Di klub itu yang nomor 1 namanya Gilang itu main bola kok lari-lari aja, gitu kan. Namanya papahnya dulu pemain bola, pengen lah jadi pemain bola anaknya. Ternyata capek katanya main bola. Keberatan badan kali. Waktu masih kecil tuh bilang capek ngajar-ngajar bola. Oh. Emang waktu itu saya sih kurang begitu mensupport ya, karena saya nggak mau memaksakan lah, maunya seperti apa. Dibebasin aja ya. Kita lihat maunya apa gitu. Dua-duanya tapi main futsal ya? Dua-duanya baru senengnya setelah sekarang aja. Sekarang aja. Dulu juga cuma sekedar main-main aja. Perbedaannya Persija dulu zaman abang main sama Persija sekarang? Persija dulu banyak pemain yang dari luar Jakarta. Jadi punya rasa semangat bahwa saya masuk di tim Persija. Dan waktu itu kan emang susah masuk Persija ya. Dengan bangga pasti kita lebih lah, semangat bertanding itu beda. Kalau sekarang itu kan eranya kan sudah enak ya, Persija itu enak. Segala macam enak. Fasilitas tuh enak. Kalau dulu tahu sendiri. Kadang pun dulu Persija itu bisa mati lampu, belum bayar. Itu di Menteng? Di Menteng. Oh ya? Iya, pernah. Oh berarti mes mati lampu semua tuh ya? Iya, pernah seperti itu. Jadi dulu dan sekarang itu pasti terlihat bedanya. Bedanya dengan ya karena fasilitas lah ya, semuanya mau seperti apa pasti kita bisa merasakan itu. Perbedaan cukup jelas. Jadi kalau dulu kita banyak orang daerah tapi begitu diterima Persija rasanya bangga luar biasa. Karena bisa masuk Persija itu tim yang terkenal di Indonesia, papan atas, angker di Menteng seperti yang tadi dibilang. Jadi fighting spiritnya luar biasa ya. Luar biasa sangat. Supporter zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana? Dulu supporter Persija ya hanya sekedar menikmati ya, nggak seperti sekarang ya. Organisasinya bagus, ya kan? Perkumpulannya jelas. Walaupun Jakarta ini luas. Saya lihat kompak ya. Kalau dulu kan nonton Persija itu hanya buat hiburan. Kalau sekarang emang hiburan dan komunitasnya tuh lebih besar sekarang. Animonya lebih besar. Beda dulu. Dulu tuh ya rame cuma nggak serame sekarang gitu. Karena dulu kan supporter itu tidak ada yang berkoordinir gitu. Dulu kan ada Persija Fans Club, ngerasain nggak yang pernah ada ketuanya tuh Odi Agam, Bang Jeli Tobing, pernah ada Om Diki Zulkarnain almarhum. Ya, ada pernah itu yang eksekutif Persijanya ya dulu ada. Cuma kan euforianya beda Om. Euforia supporter sekarang sama dulu tuh beda. Kalau dulu itu kan menikmati gimana gitu kan. Melihat kalau sekarang euforianya emang
cukup tinggi. Kalau dulu sekedar fans lah Ya, sekedar ngefans aja. nonton diam, begitu ngegolin sorak gitu. Tapi kalau sekarang supporter, dia datang nonton dan nyanyi, ngasih support. Dan yang serunya bukan cuma di Jakarta sekarang, di Jawa Tengah banyak, termasuk kampungnya Abang Purwodadi itu banyak gitu. Jadi ini harusnya dengan saya ngobrol-ngobrol nih anak-anak Jackmania Purwodadi lebih semangat lagi mudah-mudahan gitu. Oh ternyata ada putra Purwodadi yang masuk di Persija dan cetak gol pertama Persija gitu. Sekarang kan sepak bola kita lagi di stop nih. Harapannya gimana sih sebetulnya? Pandangannya terhadap sepak bola Indonesia sekarang nih? Kalau menurut saya, pandangan saya itu di sepak bola kita di stopnya itu ya sangat merugikan semua, merugikan semua, terutama pemain-pemain kita. Yang pertama masalah penghasilan juga akan terasa gitu kan. Yang kedua, kompetisi kita akan berhenti. Sejauh mana prestasi kalau mau bagus kompetisinya berhenti, termasuk di timnas juga. Menurut saya sudah menurun. Menurut saya sudah menurun, apalagi datangnya pemain asing terlalu banyak lah menurut saya. Jadi gimana kita mau lihat aslinya pemain kita kalau pemain asing kita banyak dan hanya untuk bisnis. Menurut saya pemain asing di kita ini hanya sekedar untuk bisnis saja, Om. Tapi kalau prestasi saya rasa nggak begitu bagus. Iya, buktinya kita nggak ada prestasi yang bisa lebih bagus dari dulu-dulu gitu. Ya, itu. Harusnya, ini benar nih. Harusnya didatangkan pemain asing bisa meningkatkan kualitas Liga Indonesia, meningkatkan kualitas timnas kita. Tapi kalau ternyata datangnya pemain asing tidak berpengaruh apa-apa, ya harusnya ada tinjauan ulang ya. Betul. Apakah dari segi jumlah atau mungkin standarnya kita lebih ketat gitu ya. Pemain asing, dan sayangnya mengenai di stop, bener prestasi nggak ada kalau liga di stop. Gimana mau nuntut prestasi kalau pemainnya nggak tanding-tanding nih, nggak latihan-latihan gitu, otomatis kan nggak kasah gitu. Aduh, lumayan nih kenang-kenangan bersama Bang Rahmat. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ada kesan-kesannya mengenai Persija dan kesan-kesannya mengenai Jackmania, dan ternyata buat Jackmania ya jangan lihat ini, sekali-sekali kita harus lihat ke belakang bahwa sebetulnya banyak sekali kemajuan seperti yang Bang Rahmat bilang. Banyak sekali kemajuan yang dicapai oleh supporter Persija, dan kemajuan ini harus bisa kita pertahankan dan harus kita tingkatkan. Kalau dulu diem, kurang banyak, sekarang banyak dan lebih fanatik, tapi tetap tidak merugikan tim ya. Karena kalau merugikan tim bukan supporter namanya. Bang Rahmat, terima kasih nih, kita udah ngobrol-ngobrol di rumahnya Kalisari. Ini anak-anak Kalisari nih, anak Kalisari tadi waktu saya bikin status lagi sarapan bubur di depan Stadion Ciracas. Wah, kling rame pada nanya. Ciracas ini mana, mau ngapain Bung? Kasih tahu nih mau ke rumah pencetak gol pertama Persija di Liga Indonesia, bahkan pencetak gol pertama di seluruh Indonesia, karena ini pertandingan pembuka. Berarti luar biasa, ini sejarah nih sebenarnya, sama kayak Piala Dunia, harusnya kita catat ya. Mudah-mudahan ini didengar, data kita juga bisa banyak. Oke, makasih banyak bincang-bincangnya, makasih jamuannya, saya diterima di rumahnya. Maaf ganggu kegiatannya, katanya habis ini ada kegiatan lagi. Ya, ini anaknya nih baru gue bangunin nih sengaja. Makasih ngobrol-ngobrolnya, dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap Persija, tetap memberikan masukan-masukan yang bagus buat Persija, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kan tanggal 28 November kita ulang tahun Persija. Mudah-mudahan kita bisa kumpul lagi. Ya. Terima kasih. Nah, buat Jackmania, inilah bincang-bincang kita dengan pencetak gol pertama Persija di Liga Indonesia, bahkan pencetak gol pertama Liga Indonesia, Bang Rahmat Dwi Putranto, asli Purwodadi dan sekarang tinggal di Kalisari. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kita tutup pembicaraan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gua Persija, gue champion.